Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa mutabi'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, jamaah sekalian yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan melanjutkan pembahasan kita kemarin-kemarin yang membicarakan tentang kebersihan dalam Islam. Namun kemarin kita pakai pengantar bahasa daerah. Maka kali ini saya akan mengantar dengan bahasa Indonesia, yaitu masalah kebersihan dalam Islam. Itu kebersihan dalam Islam masalah pokok. Kalau kebersihannya orang tidak beres, maka semua ibadahnya tidak ada yang beres. Kita pakai petunjuk Nabi mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha suci, tidak akan menerima hambanya kecuali yang suci pula. Maka melalui kesempatan ini insya Allah saya akan mengantar jamaah sekalian memahami lebih dekat bahwa at-taharatu fil Islam itu ada 4 ya. Yang pertama ada namanya cara istinja. Yang kedua ada namanya cara menghilangkan najis. Yang ketiga ada namanya mandi junub. Yang keempat ada namanya berwudu atau tayamum. Keempat-empatnya ini harus dilaksanakan. Tapi yang paling pokok dulu kita mau bicarakan pada pertemuan kali ini, satu dulu, masalah istinja. Karena ini masalah yang langka. Ada anak-anak kita sudah tamat SMA tapi belum tahu tata cara istinja. Malah ada yang sudah sarjana tapi sepertinya istinjaknya tidak beres. Oleh karena itu ada baiknya melalui video ini kita akan belajar bersama. Mudah-mudahan ke depan kita punya ibadah lebih mantap dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tata cara istinja itu sebenarnya tidak susah ya. Yang penting kita sudah pernah belajar. Yang pertama perlu diperhatikan itu, kalau kita mau memulai, kita harus bersihkan dulu tangan. Bersihkan tangan ini kemudian sebelum kita memulai istinja, kalau sudah bersih tangannya, kemudian langsung kita ambil air. Air pertama atau yang pertama kita lakukan kalau istinja adalah menggunakan ibu jari. Ibu jari. Yang perlu dibersihkan melalui ibu jari ini adalah bagian pusat. Jadi kita bersihkan itu dengan menindis-nindis bagian pusat Kemudian mendehem-dehem kecil supaya sisa kotoran itu pada keluar semua. Jadi sebenarnya tidak dibersihkan, hanya ditindis-tindis itu. Tindis ke dalam. Kemudian mendehem kecil
supaya sisa kotoran itu keluar semua. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita ambil air kemudian menggunakan jari telunjuk. Jari telunjuk ini tujuannya untuk membersihkan jalan depan. Ya. Jalan depan itu bagi laki-laki ya, perbaiki ini pakai ini ya. Ya, yang putih ini. Jangan pakai yang ini ya. Laki-laki biasa kasih begini, wah, enggak boleh ya. Harus pakai ini. Ya. Nah, kemudian kita ambil air, bersihkan, tuangkan air satu, kita sudah mulai berniat. Saya berniat menghilangkan titiknya, ya, atau bendanya, ya, hilangkan benda. Kemudian ambil lagi air, saya berniat menghilangkan rasanya. Ya. Ambil lagi, saya berniat menghilangkan ya baunya. Karena najis itu nanti dikatakan bersih kalau hilang bendanya, hilang rasanya, dan hilang baunya. Kemudian untuk jalan belakang, dikasih begini, kasih dempet ini begini, ya. Kemudian kita gosok itu dengan ya gosok begitu. Kenapa harus dempetkan begini dua-dua? Karena ini bagian lapangan, ini bisa masuk itu, korek itu, korek yang bisa dikorek. Ya, kemudian kalau kita ambil air pertama untuk jalan belakang, ya kita pakai ini, ya kemudian berniat, saya berniat menghilangkan bendanya, koreklah, korek keluar itu, kasih keluar semua bendanya, ya belum digosok belum, masih korek, bersihkan. Beberapa timbah, ya boleh 2 timbah, 3 timbah. Kemudian ya sesudah itu baru kita ambil lagi, hilangkan rasanya. Mulailah menggosok itu, gosok terus, gosok. Bisa barangkali beberapa timbal lagi, ya, sampai yakin bahwa sudah hilang ya rasanya. Baru kita gosok lagi, hilangkan baunya, ya, baunya gosok terus sampai yakin bahwa sudah hilang semua. Sudah tidak ada benda, tidak ada rasa, tidak ada bau. Alhamdulillah. Kemudian kita ambil lagi air untuk ya jari kelingking. Jari kelingking ini tugasnya adalah membersihkan tulang sulbi. Ya, jadi tulang sulbi itu digosok juga. Di belakang ada tulang sulbi, di belakang itu tulang ekor. Ya, tulang ekor. Dibersihkan itu. Waktu digosok itu kita bacakan ayat pembersih, ya, sekalipun kita baca dalam hati saja karena kita di dalam WC. Jadi kita baca ayat itu, surah At-Tariq ayat 7. At-Tariq ayat 7. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Satu kali saja, ya. Kalau sudah itu, kemudian kita kumpulkan jari-jari ini. Jari-jari kita kumpulkan begini. Baru sumbat jalan belakang. Sumbat, ya. Kenapa harus disumbat ini? Karena ada ada kemungkinan nanti ada orang terbuka duburnya itu kalau meninggal, ya. Jadi untuk menguncinya itu kita kunci. Caranya kalau dikunci begini, tahan begini. Kemudian kita tahan napas. Ya, tahan napas. Langsung berniat dalam hati, ya Allah, tutuplah jalur ini sewaktu terpisah antara roh dan jasad saya. Langsung bacakan ayat dalam Al-Quran surah Asy-Syamsi 14. Ya. Padamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Ya. Jadi potongan ayat 14 itu. Pas itu, ya. Kalau sudah itu selesai, alhamdulillah. Jadi kalau buang air besar, begitulah caranya, ya. Kita pakai semua ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi enggak satu saja. 1, 2, 3, 4, 5 enggak. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau hanya buang air kecil saja, kita pakai 2 saja, ya.
Ini saja tindis-tindis ke dalam supaya kotoran semua keluar. Kemudian ini hilangkan benda, hilangkan rasa, hilangkan bau. Selesai. Nah, ini namanya tata cara istinja. Jadi gampang-gampang susah. Kalau sudah tahu gampang, kalau belum tahu susah, itu susah ya. Oleh karena itu kita dituntut belajar terus ya. Alhamdulillah melalui video ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan insya Allah. Kemudian jamaah sekalian yang saya muliakan, masalah istinja ini ada yang ganjil-ganjil itu ya. Kenapa tulang sulbi itu digosok juga? Apa hubungannya dengan istinja? Rahasianya sebenarnya itu tulang sulbi itu nanti yang akan menjadi bibit jasmani baru. Kalau orang meninggal dunia kemudian dibangkitkan dari kuburnya, yang lain itu akan hancur, anggota badan manusia akan hancur, kecuali tulang sulbinya itu akan utuh, tidak bisa hancur. Kenapa? Karena itu nanti yang akan menjadi bibit jasmani baru, itu yang akan dibangkitkan dari ya kubur. Kalau ini kotor tulang sulbinya, maka dia akan bangkit dalam keadaan kotor. Justru itu harus distinja. Kalau tidak dibersihkan sebelumnya itu, maka bangkit dalam keadaan kotor. Tapi kalau setiap istinja digosok juga itu dibersihkan, alhamdulillah ya. Apalagi ya kita pakai ayat pembersihnya itu, alhamdulillah tulang sulbinya itu jadi bersih. Kemudian kalau dibangkitkan nanti pada hari ba'ats ya, alhamdulillah bangkitlah dia dalam keadaan suci. Itu hikmahnya, sehingga kita bersihkan juga itu ya. Jangan sampai ada yang pro kontra ya. Kenapa bisa dibersihkan lagi, itu apa hubungannya ya? Itu rahasianya ya. Kemudian istinja ini yang dimaksud orang tua ya. Orang tua kita dulu mengatakan ya, tolong perbaiki istinja dan mandi wajib. Ada dua yang selalu dipesankan itu dari dulu itu ya. Ternyata ini ada kaitannya dengan kesucian dan kebersihan kita ya. Oleh karena itu alangkah mulianya, berbahagianya orang yang beribadah kepada Allah dengan dasar dan modal istinja yang bagus ya. Kenapa? Kalau istinjanya salah, kira-kira bagaimana ibadahnya ya. Begitu juga mandi wajibnya salah ya, bagaimana jadinya ya. Tapi saya melihat ya dalam keseharian umat Islam ini, kalau masalah berwudu, alhamdulillah ya sudah bisa mantap itu. Masalah menghilangkan najis, alhamdulillah biasa-biasa itu ya. Tapi yang rawan itu dua memang ya, mandi junub dan dan istinja. Kenapa? Banyak orang menganggap bahwa itu adalah hal-hal yang tabu ya, tidak boleh bicarakan. Padahal ini pokok. Bagaimanapun bagusnya seseorang ibadahnya, kalau ini dua salah, tidak bisa diperhitungkan ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya sangat mengharapkan kepada jamaah semua, ini tolong diajarkan kepada generasi muda kita. Kalau orang tua-tua kita dulu itu banyak yang pengalaman ya. Bahkan saya sarankan kepada anak-anakku semua, generasi muda, kalau mau mempermantap masalah istinja ini, boleh kita bertanya kepada orang tua. Orang tua kita itu memang dia cari itu
cari namanya cara-cara istinja. Kemudian bisa kita bertanya kepada guru-guru agama atau guru tarekat. Guru tarekat itu dia kuasai itu masalah tata cara istinja. Kemudian kita bisa belajar istinja itu di pesantren. Pesantren ada. Jadi anak-anak kita yang belajar di pesantren itu alhamdulillah ya. Ya sedikit banyaknya ada sentuhan-sentuhan bagaimana beristinja yang benar itu di pesantren. Kalau di sekolah umum memang kadang-kala tidak ada. Ya, saya pengalaman kemarin buku-buku panduannya, buku pelajaran agama Islam di SMP tidak ada itu istinja. Buku panduan ya pelajaran agama Islam di SMA tidak ada itu ya. Kenapa? Saya tahu karena saya pernah jadi guru agama SMP, pernah juga guru agama SMA ya. Justru itu melalui video ini saya ya harapkan ya anak-anakku sekalian generasi muda Islam tolong dipermantap ini ya. Alangkah ganjilnya kalau seorang sarjana dia kuasai bahasa Inggris karena sarjana bahasa Inggris ya, dia kuasai ekonomi karena sarjana ekonomi. Sementara tata cara istinjanya sebagai orang Islam tidak beres, sangat disayangkan ya. Istinjanya tidak beres, mandi wajibnya tidak tahu ya. Mungkin dia biasa salat, biasa puasa dan seterusnya, tapi kalau ini tidak bagus adik ya, bertentangan sekali dengan ya ajaran Islam. Oleh karena itu melalui video ini saya sangat mengharapkan kepada seluruh umat Islam, khususnya generasi muda Islam, supaya perketat itu masalah pembelajaran pokok dalam ajaran Islam ya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ya video singkat ini ada manfaat yang bisa kita petik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita insya Allah. Karena saya sadar bahwa ilmu itu sebenarnya bukan panjangnya yang menjadi persoalan ya, tapi yang terpenting pengamalannya. Ilmu yang sedikit yang diamalkan bisa lebih bermanfaat daripada ilmu yang banyak yang tidak diamalkan ya. Mudah-mudahan insya Allah ya apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada pengamalan sesudahnya insya Allah. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.